البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang ke-7 dari kaidah-kaidah seputar nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubungan dengan apa kaidah ke-7 ini? Muhammad Malimbang. Nah, berhubungan dengan al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Yang dimaksud dengan ilhad itu apa? Hudzaifah. Penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Nah, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara umum penyimpangan ini terbagi menjadi berapa? Al-ilhad secara umum. Syafiq. Nah, al-ilhad fi ayatillah. Yang kedua al-ilhad bil asma' was sifat. Al-ilhad fi ayatillah terbagi menjadi berapa? Inda Maulana. Dua, yaitu al-ilhad fil ayatil kauniyah dan al-ilhad fil ayatil syar'iyyah. Bentuk-bentuk ilhad pada ayat-ayat kauniyah. Apa Mujahid? Tidak mengakui adanya Allah. Terus meyakini adanya pencipta selain Allah. Terus meyakini bahwasanya Allah itu butuh sekutu, butuh yang memberikan pertolongan. Adapun ilhad fil ayati syar'iyyah, apa alif contohnya? Mendustakan ayat-ayat Allah. Terus menyimpangkan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Terus menyelisihi ayat-ayat yang datang. Dengan apa? Membangkangnya. Ketika datang ayat perintah, dia tidak memenuhi perintah tersebut. Muqabalatuha bil mukhalafah wal 'isyan. Tayyib. Dan kemarin kita telah masuk pada poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari jenis-jenis ilhad fi ayatillah, ilhad fi asma'illahi ta'ala. Penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang boleh disebutkan apa, Rifki? Dan hukum-hukum. Sudah komah atau titik? Titik. Baik. Mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau apa-apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut yang berupa sifat-sifat dan hukum-hukum. Baik.
untuk jenis yang pertama ini dari kalangan ahli bid'ah, siapa yang paling menonjol? Indak ya Wahyu? Ahlu ta'til. Nah, ahlu ta'til, mereka yang menolak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ahlu ta'til ini bertingkat-tingkat. Yang paling parahnya yang mengingkari semuanya. Siapa? Indak Kasha. Nah, Jahmiyah. Tapi yang Ghulatul Jahmiyah. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Ats-tsani ay yaj'alaha dalatun 'ala sifatin tushabihu sifatil makhluqin." Yang kedua di antara bentuk-bentuk ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan atas suatu sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat para makhluk. Ayyaj'alaha dalatun 'ala sifatin tushabihu sifatil makhluqin. Ini jenis yang kedua, yaitu apa intinya? Jadi dia menjadikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan suatu sifat yang menyerupai sifat-sifat para makhluk. Perhatikan catatan kaki nomor 2, wa hadzal naw'u muqabilu ilhadil mu'attilah. Fa inna ulaika nafaw sifati kamalihi wa jahaduha. Wa haula syabbahuha bi sifati khalqihi. Fajama'ahum al-ilhadu wa tafarraqat bihim turuquh. Wa barra'a Allahu adba'a rasulihi wa warathatihi al-qa'imina bi sunnatihi 'an dzalik. Jenis ilhad ini akhwani fillah, yaitu ilhad yang intinya apa? Menetapkan nama, tapi mereka menetapkan sifat-sifat yang terkandung dari nama tersebut dan disamakan dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, jenis ilhad ini akhwani fillah muqabilu ilhadil mu'attilah, berkebalikan dengan ilhadnya ahli ta'til. Kenapa? Karena ahli ta'til mereka meniadakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan mengingkarinya. Sedangkan ahli tashbih, yaitu mereka-mereka yang menyamakan sifat-sifat Allah, mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Jadi kalau ahlu ta'til sama sekali tidak mau menetapkan, kalau ahlu tashbih ini mereka menetapkan tapi kebablasan. Mereka tetapkan dan mereka samakan dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, menjadi sama-sama ilhad tapi berbeda jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan para pengikut Rasul dan para pengikut pewaris Rasul yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Baik. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kama fa'ala ahlu tashbih, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu tashbih, yaitu mereka-mereka yang menyamakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat para makhluk. Sifat tangan seperti tangan makhluk dan seterusnya. Ini adalah kekufuran yang nyata. Qala wa dzalika li anna tashbiha ma'nan batil la yumkinu an tadulla alaihi nusus.
bal hiya dalatun ala butlanihi faja'alaha dalatun alaihi. Faja'luha dalatan alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Kenapa kok yang dilakukan oleh ahlu tashbih ini masuk dalam kategori ilhad, penyimpangan? Yang demikian itu li'anna tashbiha ma'nan batil. Karena penyerupaan suatu sifat itu merupakan makna yang batil. La yumkinu an tadulla alaihi nusus, yang tidak mungkin nas-nas menunjukkan atasnya. Bal hiya dalatun ala butlanihi, bahkan nas-nas itu hiya kembali ke nusus. Bahkan nas-nas yang ada itu dalatun ala butlanihi, menunjukkan tentang batilnya apa? Batilnya apa, Mer? Tashbih. Nah, menunjukkan atas batilnya penyerupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, faja'luha dalatan alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Baik. Dalatan sebagai apa ini? I'rabnya. Alim. Kemudian mailun sebagai apa? Nah, dalatan adalah maf'ul tsani dari ja'al. Baik, karena ja'al masdar beramal dengan amalan fi'il. Faja'luha dalatan alai mailun. Ya, mailun sebagai khabar dari ja'lu. Nah, di sini harus seli karena masdar beramal amalan fi'il, tapi dia juga masih berupa isim sehingga membutuhkan khabar. Nah, faja'luha dalatan alaihi mailun biha amma yajibu fiha, maka menjadikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas penyerupaan itu merupakan bentuk penyimpangan dari hal yang wajib berhubungan dengan nama-nama Allah. Kenapa? Karena yang wajib berhubungan dengan nama-nama Allah kita harus apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap para makhluk. Paham? Ini poin yang kedua. Atau jenis yang kedua dari ilhad, yaitu menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan atas suatu sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat para makhluk. Jelas ini penyimpangan. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ditunjukkan oleh suatu nama al-Khalifillah ini harus dibedakan dengan sifat-sifat para makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami'ul Basir. Ats-tsalits, jenis ilhad yang ketiga. An yusamma Allah taala bima lam yusamma bihi nafsuh. Nah, an yusamma Allah taala bima lam yusammi bihi, bima lam yusammi bihi nafsahu. Katasmiyatin nasara lahu al-ab wa tasmiyatil falasifati iyahu al-illatul fa'ilah. Yang ketiga di antara bentuk ilhad yaitu dinamakannya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengannya.
Yang ketiga, di antara bentuk ilhad yaitu apa? Dinamakannya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dirinya dengannya. Contohnya apa? Seperti penamaan orang-orang Nasara untuk Allah dengan nama apa? Ab, ya Tuhan Bapa. Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Yesus. Nah, Allah mereka katakan Al-Ab, ya Tuhan Bapa. Dan ini apa? Ilhad, penyimpangan. Demikian pula penamaan orang-orang ahli filsafat dengan nama illatul fa'ilah, al-illah al-fa'ilah. Ini penamaan orang-orang ahli filsafat terhadap Allah. Wa yu'abbiruna biqaulihim aidan huwal mujibu bidzatihi, al-mujibu bidzatihi. Ini juga bentuk ilhad orang-orang ahli filsafat menamakan Allah dengan al-mujib bidzatihi. Maksud mereka apa? Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan segala sesuatu. Itu maksudnya. Cuman mereka mendatangkan nama-nama dari kepala-kepala mereka sendiri, sehingga terjatuh dalam penyimpangan. Kenapa sekarang kok menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya merupakan bentuk ilhad? Wa dzalika li'anna asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Yang demikian itu dikarenakan nama-nama Allah tauqifiyah. Kaidah yang keberapa ini? Kaidah yang kelima. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah, tidak boleh akal masuk padanya. Nah, dalam menetapkan nama-nama tersebut. Apa makna tauqifiyah? Yang dimaksud dengan tauqifiyah itu maknanya apa? Indak Hanafi. Taib. Nah, makna mudahnya tauqifiyah ya harus berhenti pada dalil. Maksudnya apa? Harus ketika menetapkannya berdasarkan dengan dalil. Nama-nama harus kita tetapkan dengan dalil. Berarti nama-nama Allah apa tadi istilahnya, Wahyu? Tauqifiyah. Nah, ada di sana istilah taufiqiyah. Fa-nya dulu. Taufiqiyah. Tapi sekarang tauqifiyah, qafnya dulu. Tauqif. Ya, harus berhenti pada dalil. Nah, fatasmiyatullah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu mailun biha amma yajibu fiha. Maka penamaan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya merupakan bentuk penyimpangan pada nama-nama Allah dari apa-apa yang wajib padanya. Ya, yang wajib pada permasalahan nama-nama Allah harus berhenti pada dalil. Ini kok malah menetapkan nama sendiri. Baik. Oleh karena itulah ikhwanillah, dalam menyebut Allah Subhanahu wa taala kita juga berhati-hati. Nah, penggunaan istilah Tuhan misalnya di negeri kita. Tuhan. Kalau yang dimaksudkan adalah itu Allah. Nah, sebagai nama maka tidak boleh. Tapi kalau penggunaan ini yang dimaksudkan adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb misalnya, maka ini mungkin bisa. Namun cuman butuh meneliti penggunaan kata Tuhan itu. Nama kata Tuhan itu dalam penggunaan bahasanya. Taib. Nah, penggunaan ini umum digunakan untuk semua apa? Semua agama. Oleh karena itulah jauhi hal tersebut, jauhi penggunaan kata tersebut. Nah, gunakan ketika memaknai
nama-nama Allah dengan makna yang jelas. Misalnya Al-Ilah, yaitu zat yang disembah, yang diibadahi, ini jelas. Ar-Rabb adalah zat apa? Zat yang maha pencipta, penguasa dan pengatur jagat raya. Nah, ini maknanya, ditafsirkan maknanya. Baik. Karena kalau Tuhan ditetapkan sebagai nama, jelas ini merupakan bentuk ilhad, bentuk penyimpangan. Kenapa? Karena tidak ditetapkan berdasarkan dalil. Qala kama anna hadhihi al-asma'a allati sammauhu biha nafsaha batilatun yunazzihu Allah ta'ala anha. Sebagaimana pula bahwasanya nama-nama yang mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala dengannya, ini merupakan nama yang batil, yang Allah Subhanahu wa taala maha suci darinya. Nah, bagaimana Allah disebut dengan Al-Ab, Bapak, padahal lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak boleh diperanakkan. Baik, jadi kesimpulan ilhad yang ketiga ini, kesimpulannya bagaimana? Ridwan. Itu menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dengan nama tersebut. Nah, santai. Yaitu bentuk ilhadnya yaitu menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Baik. Ar-Rabi', jenis ilhad yang keempat, berhubungan dengan nama-nama Allah. An yushtaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam. Bentuk ilhad yang keempat yaitu dipecah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama untuk berhala-berhala. Kama fa'ala al-musyrikuna fi ishtiqaqil 'Uzza min al-'Aziz wa ishtiqaqil Lati min al-Ilah ala ahadil qaulain. Secara mudahnya ilhad yang keempat yaitu apa? Mengambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala suatu kata kemudian dijadikan sebagai nama bagi berhala. Yang berarti kesimpulannya menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama bagi berhala. Ini juga bentuk ilhad. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengambil nama Uzza dari Al-Aziz. Nah, padahal Al-Aziz nama di antara nama-nama Allah. Nah, apa makna Al-Aziz? Indak ya Iqbal. Al-Aziz. Baik. Zat yang maha perkasa. Dan izzah Allah Subhanahu wa taala telah kita lewati, ada tiga: izzatul quwwah, kemudian izzatul qahr wal ghalabah, dan izzatul imtina. Baik. Kemudian mereka mengambil nama Lata dari Al-Ilah menurut salah satu dari dua pendapat. Karena diperselisihkan oleh para ulama pengambilan kata Lata yang dimaksudkan oleh orang-orang kufar Quraisy dulu. Perhatikan catatan kaki. Qala al-Baghawi inda qawlihi ta'ala afara'aytumul Lata wal Uzza hadhihi asma'u asnamin ittakhaduha alihatan ya'budunaha ishtaqu laha asma'an min asma'illahi ta'ala
Nah, ini adalah nama-nama berhala yang mereka jadikan sebagai sesembahan yang mereka sembah. Dan mereka mengambil untuk nama-nama tersebut dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqalu minallah Allata. Mereka mengatakan dari nama Allah mereka mengambil untuk nama berhala Allata. Dan wa minal aziz al-Uzza, diambil dari kata al-aziz. Nah, mereka jadikan nama berhala menjadi al-Uzza. Tayyib. Waqila, dan dikatakan juga al-Uzza ta'nitsul a'az. Nah, al-Uzza merupakan bentuk mu'annats dari al-a'az. Amma Lat, adapun Lata, qala Qatadah kanat bit-Taif. Lata ini dulu adalah berhala yang ada di Taif. Wa qala Ibnu Zaid baitu nakhlin kanat Quraisyun ta'buduhu. Naam. Tayyib, ada rumah Nakhl yang dulu orang-orang Quraisy mengibadainya. Dan telah kita lewati dulu dalam pembahasan istidlal tentang Lata, Uzza dan Manah. Siapa saja yang menghancurkannya juga dulu dalam tarikh telah kita lewati. Taib. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin fasammau biha asnamahum. Kemudian mereka menamakan dengan nama-nama tersebut berhala-berhala mereka. Nah, diambil dari nama-nama Allah kemudian digunakan untuk nama berhala. Ini bentuk ilhad. Kenapa dikatakan ilhad sekarang? Qala wa dzalika li anna asma'allahi ta'ala mukhtassatun bih. Yang demikian itu dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dikhususkan untuk Allah. Ya, nama-nama Allah itu khusus untuk Allah. Kok kemudian ditarik dari nama-nama Allah tersebut suatu nama yang digunakan untuk berhala? Ini tentunya bentuk penyimpangan. Liqaulihi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu asma'ul husna. Apa makna husna? Defi. Mencapai puncak kebagusan. Nah, al-husna balighatun fil husni ghayatah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wa qaulihi Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia dan baginya nama-nama yang husna. Wa qaulihi lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Sama. Penetapan bahwasanya asmaul husna itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala fakama ikhtassa bil ibadati wa bil uluhiyyati al haqq wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi fa huwa mukhtassun bil asma'il husna. Nam fakama ikhtassa bil ibadati wa bil uluhiyyati al haqq, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terkhususkan dengan peribadatan dan dengan sifat uluhiyah yang hak, wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan bahwasanya Allah bertasbih untuknya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, fa huwa mukhtassun bil asma'il husna, maka demikian pula Allah dikhususkan dengan asmaul husna. Jadi intinya kalimat ini apa? Ya, sebagaimana Allah dikhususkan dengan peribadatan, demikian pula dikhususkan dengan sifat uluhiyah, dan dikhususkan dengan apa? Bertasbihnya semua makhluk kepada Allah. Maka demikian pula Allah dikhususkan dengan asmaul husna. Fatasmiyatu ghairihi biha 'ala al-wajhi alladhi yakhtassu billahi azza wa jalla mailun biha amma yajibu fiha. Maka penamaan selain Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut 'ala al-wajhi alladhi yakhtassu billah. Ini yang penting akan kita perhatikan. Penamaan Allah, penamaan selain Allah dengan nama-nama Allah 'ala al-wajhi alladhi yakhtassu biha, di atas tayyib
Penamaan apa yang sama maknanya dengan apa? Dengan tatkala nama itu digunakan untuk Allah. Ini maksudnya. Merupakan bentuk penyimpangan pada nama-nama tersebut dari hal-hal yang wajib untuk ditunaikan. Paham? Perhatikan kalimat terakhir ini. Fatasmiyatu ghairihi biha 'alal wajhi alladhi yakhtassu billah. Ya, penamaan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Nah, di atas kalau mau diartikan letter luck-nya. Nah, penamaan selain Allah dengan nama-nama Allah. Nah, 'alal wajhi alladhi yakhtassu biha, di atas sisi yang memang nama itu dikhususkan untuk Allah saja. Contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Abul Hakam. Abul Hakam kemudian ditanya, kenapa engkau dinamai Abul Hakam? Apa jawaban orang tadi? Karena manusia ketika aku menetapkan hukum mereka ridho, maka aku dinamakan Abul Hakam. Maka Nabi SAW kemudian mengubah. Kenapa? Karena nama ini, ketika dinamakan selain Allah kemudian ditujukan seperti yang dimaksudkan tatkala digunakan untuk nama Allah, maka ini tidak boleh. Innallaha huwal hakam, makanya Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala dialah al-hakam, zat yang menetapkan hukum yang semua makhluk harus ridha. Tidak boleh engkau gunakan nama itu dengan makna yang sama. Dengan makna yang sama. Sebagaimana ketika digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Paham belum? Baik. Jadi kalau menggunakan nama Allah untuk selain Allah dengan makna yang diinginkan sebagaimana ketika nama itu digunakan untuk Allah, ini merupakan bentuk penyimpangan. Baik. Wal ilhadu bi jami' anwanihi muharram. Dan ilhad bi jami' anwa'ihi muharram. Ya, dengan keseluruhan jenis-jenisnya hukumnya haram. Bahkan ada yang mencapai derajat kekufuran karena keharaman itu bertingkat-tingkat. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala haddada al-mulhidin biqaulihi wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sajzawna ma kanu ya'malun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang berbuat ilhad dengan firman-Nya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa-apa yang mereka lakukan dulu. Baik. Wa minhu ma yakunu syirkan aw kufran. Di antara bentuk ilhad itu ada yang berupa kesyirikan atau kekufuran. Hasbama taqtadihil adillatu syar'iyyah, sesuai dengan yang menjadi konsekuensi dalil-dalil syar'i. Jadi hukumnya secara asal haram, tapi keharaman bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai derajat syirik, ada yang mencapai derajat kufur sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkannya. Adapun penjelasan tentang hal ini dari ta'liq insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa nafa'ani bihadza. Alhamdulillah.